Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biotik dan abiotik beserta contohnya. Biotik adalah segala sesuatu yang hidup. Komponen biotik merujuk pada semua organisme yang hidup dalam ekosistem, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, bahkan manusia. Sedangkan abiotik adalah segala sesuatu yang tidak hidup. Komponen abiotik merujuk pada faktor-faktor mendukung, seperti air, cahaya matahari, tanah, dan udara. Contoh biotik yang ada di dalam ini ada rumput, tumbuhan, teratai, lumut, dan pohon. Nah, sedangkan contoh abiotiknya ada tanah, air, cahaya matahari, dan udara. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hubungan antara abiotik dan biotik, biotik dengan biotik, dan abiotik dengan biotik. Ya, contoh dari pertama yaitu hubungan interaksi antara abiotik dan abiotik. Contohnya yang pertama adalah matahari dan air. Cahaya matahari mampu memanaskan air sungai, laut, atau danau sehingga terjadinya penguapan. Uap tersebut naik ke atmosfer bumi, mendingin lalu membentuk awan. Air kemudian kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Dan yang kedua adalah abiotik dan biotik. Contoh yang pertama adalah ikan dan air. Ikan sangat bergantung terhadap air karena dengan airlah ikan mampu bertahan hidup. Dan contoh yang kedua dari hubungan interaksi antara abiotik dan biotik adalah tanah dan pohon. Tanah dan pohon sangat bergantung pada tanah. Tanah berfungsi sebagai wadah agar pohon bisa tumbuh. Contoh yang ketiga, hubungan interaksi antara abiotik dan biotik adalah matahari dan pohon. Pohon sangat membutuhkan cahaya matahari agar bisa berfotosintesis. Dan yang ketiga adalah hubungan antara biotik dan biotik, yaitu contohnya yaitu pohon dan burung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan lingkungan. Apa sih permasalahan lingkungan itu? Permasalahan lingkungan itu adalah segala bentuk permasalahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun faktor alam itu sendiri. Permasalahan lingkungan mencakup pencemaran udara, pencemaran air, deformasi, perubahan iklim, dan bencana ekologis lainnya. Jika tidak segera ditangani, maka pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerusakan pada keanekaragaman hayati. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya yang sudah menjelaskan pengertian permasalahan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan lingkungan yang ada di danau buatan. Yang pertama yang kami amati yaitu pertumbuhan gulma air. Pertumbuhan gulma air yang berlebihan dapat menyebabkan tertutupnya permukaan air sehingga dapat mengganggu keseimbangan akuatik. Ini juga dapat mengganggu aktivitas rekreasi dan pariwisata sehingga aktivitas berkurang. Baik, sekian pengamatan dari kelompok 3 tentang danau buatan. Terima kasih telah menonton.